Selamat datang Bapak Ibu di channel 762. Seperti janji saya pada tutorial sebelumnya, untuk tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan pengaturan atau pembagian kelas sesuai dengan jumlah mata pelajaran, kemudian jumlah kelas yang Bapak Ibu ampu di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk informasi yang pertama, di sini tampilan Moodle site pada tutorial sebelumnya kita sampai pada tampilan seperti ini Bapak Ibu, di mana kita berhasil mengakses tampilan dari LMS yang sudah kita daftarkan. Nah sekarang bagaimana jika Bapak Ibu pada kesempatan sebelumnya sudah logout, yang sudah keluar dari akun ataupun kelas LMS ini, atau mungkin Bapak Ibu sudah sempat menutup browser atau perambanan yang Bapak Ibu gunakan. Nah baik, untuk mengakses atau masuk kembali ke dalam kelas LMS yang sudah Bapak Ibu daftarkan, langkahnya yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu silakan buka aplikasi perambanan atau browser yang ada pada laptop atau PC Bapak Ibu. Dan kali ini saya tetap menyarankan untuk menggunakan perambanan atau browser yaitu Google Chrome. Pada menu pencarian silakan Bapak Ibu ketikkan moodlecloud.com, kemudian tekan enter untuk melakukan pencarian. Baik Bapak Ibu, di sini akan muncul tampilan halaman customer site ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menyimpan secara otomatis username atau Moodle site name maupun password, maka secara otomatis akan muncul nama dari site LMS yang Bapak Ibu daftarkan beserta passwordnya. Jika tidak, silakan Bapak Ibu memasukkan secara manual. Setelah memasukkan site name dari Moodle yang Bapak Ibu kembangkan dan memasukkan password, silakan Bapak Ibu pilih login. Setelah itu akan muncul halaman atau tampilan site information. Jadi halaman ini berisi informasi dari LMS Moodle Cloud yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Nah, pada site name ini akan muncul tampilan atau link atau tautan dari site name atau LMS yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi link atau URL ini adalah link yang akan kita bagikan juga ke siswa sehingga mereka bisa mengakses LMS yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Baik Bapak Ibu, silakan klik link atau tautan URL dari LMS yang Bapak Ibu sudah buat. Maka secara otomatis kita akan masuk ke dalam kelas atau LMS yang sudah kita daftarkan. Dan di sini kita masuk sebagai akun adminnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah akun admin Bapak Ibu. Ini adalah akun admin. Jadi nanti di LMS-nya Bapak Ibu pasti muncul akun sesuai dengan nama yang Bapak Ibu gunakan saat melakukan pendaftaran. Bapak Ibu untuk memilih menu, silakan Bapak Ibu pilih 3 bar atau 3 garis yang ada di pojok kiri. Di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Di sini ada satu menu yang paling akhir, menu site administration. Menu site administration ini hanya akan muncul pada akun admin. Untuk akun siswa dan akun guru atau akun pengajar, menu ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Nah, menu site administration ini adalah menu yang kita gunakan untuk melakukan pengaturan baik konten, yaitu isi dari LMS maupun tampilan atau display dari LMS yang akan kita kembangkan nanti. Baik Bapak Ibu, untuk melakukan pengaturan kelas, maka silakan Bapak Ibu
dan klik menu Site Administration. Nah, pada menu Site Administration ini ada beberapa pilihan menu lagi Bapak Ibu. Dari User, Course, Grade, Logins, Appearance, Server, Reports, and yang terakhir adalah Development. Nah, Bapak Ibu, setiap menu ini memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti menu User, berarti pada menu ini berfungsi untuk melakukan penambahan atau kita mengupload pengguna, baik siswa maupun pengajar yang akan kita tambahkan dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk melakukan, kita fokus untuk melakukan pengaturan atau pembagian kelas, atau menu yang kita gunakan di sini di Site Administration ini adalah menu Course. Silakan Bapak Ibu pilih menu Course, maka akan muncul menu-menu tambahan yang lain. Nah, untuk pengaturan atau pembagian kelas, silakan Bapak Ibu pilih Manage Course and Categories. Bapak Ibu akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit mengenai bagaimana desain atau skema kita untuk melakukan pembagian kelas. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah aturan yang baku untuk melakukan pembagian kelas. Semua itu disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di mana Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa, kelas berapa saja di sekolah masing-masing. Dan di sini saya memberikan contoh. Saya selaku guru IPA di sekolah itu saya mengajar 3 kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA. Sehingga pembagiannya saya melakukan pembagian 3 kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan setiap kelas ini, di setiap kelas itu saya akan melakukan pembagian lagi untuk setiap KD, setiap kompetensi dasar. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajar hanya 1 kelas, jadi silakan di situ cukup Bapak Ibu tulis kelas 7. Nanti di pembagian kelas atau pembagian kursusnya lagi, maka kita akan lanjut ke setiap KD, pembagian setiap KD-nya. Jadi setiap materinya itu sesuai dengan urutan KD-nya Bapak Ibu. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan bahas sama-sama di teknis bagaimana membagi atau mengatur kelas. Yang pertama, kita pilih Create New Category. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membuat kelas. Yang pertama adalah kelas 7. Dan Bapak Ibu harus diperhatikan di sini kita tidak boleh memilih menu yang ini. Tinggal Bapak Ibu hilangkan dan klik tanda silang. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini, pilih top. Pastikan yang di sini muncul top ya Bapak Ibu. Kemudian kategori name, silakan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Karena di sini saya membuat kelas untuk kelas 7, di sini saya masukkan IPA kelas 7. Nah, untuk kategori ID-nya saya masukkan kelas 7. Selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih menu Create Kategori. Maka di sini sudah muncul kategori berupa kelas 7 dengan nama singkatnya adalah kelas 7. Kemudian saya tambahkan lagi Bapak Ibu untuk kelas 8. Sekali lagi Bapak Ibu diperhatikan bahwa pastikan di sini Bapak Ibu memilih menu top. Pastikan di sini Bapak Ibu memilih menu top. Untuk kategori name-nya saya masukkan untuk kelas 8. Nah, untuk kategori ID-nya saya mau tulis di sini kelas 8. Nah,
Kemudian kita pilih menu create kategori. Berikut lagi untuk kelas selanjutnya, yaitu kelas 9. Bapak Ibu pastikan kita memilih menu top ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu hilangkan dengan klik tanda silang ini. Langsung kita pilih di bawah, kita pilih menu top. Di sini IPA kelas 9. Kelas 9 untuk kategori ID number-nya. Silakan Bapak Ibu pilih lagi create kategori. Jadi baik Bapak Ibu, di sini kita sudah berhasil membuat 3 kategori, yaitu materi IPA untuk kelas 7, materi IPA untuk kelas 8, dan materi IPA untuk kelas 9. Silakan jika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu mata pelajaran, maka silakan Bapak Ibu menambah kategori yang baru. Misalkan mengajar prakarya, tinggal waktu penamanya Bapak Ibu silakan tulis prakarya kelas 7 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk setiap pembagian kelas, silakan Bapak Ibu lakukan pembagian atau pemetaan kompetensi dasar atau materi yang mau diajarkan. Saya berikan contoh, misalkan di kelas 7. Pastikan Bapak Ibu mengklik, di sini masih muncul keterangan untuk kelas 9. Silakan Bapak Ibu klik di kelas 7. Baik, pastikan di sini Bapak Ibu muncul keterangan bahwa kelas yang Bapak Ibu pilih sekarang adalah kelas 7. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih create new course. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini baik Bapak Ibu, untuk nama dari kursus yang ingin dimasukkan khusus untuk materi pembelajaran kelas 7 Bapak Ibu, di sini saya sesuaikan dengan KD dan selama masa dari pandemi COVID-19. Di sini saya mulai dengan KD 3.7, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Baik Bapak Ibu, di sini saya masukkan KD 3.7 dengan materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Untuk nama ringkas dari KD yang sudah Bapak Ibu buat, misalkan saya beri nama interaksi antar makhluk hidup. Pastikan di sini Bapak Ibu course kategorinya, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, ada kelas 8, kelas 9. Pastikan yang Bapak Ibu pilih adalah kelas 7. Kemudian silakan Bapak Ibu geser ke bawah, pilih save and return. Baik Bapak Ibu, untuk topik materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan sudah muncul kelasnya di sini. Silakan Bapak Ibu tambah lagi kelas berikutnya untuk tadi selanjutnya. Jadi di sini masuk ke materi pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistem. Silakan Bapak Ibu ketik di sini KD 3.8. Jadi Bapak Ibu, untuk penamannya tidak seharusnya seperti yang saya lakukan penaman di sini ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. 3.8 yaitu pencemaran lingkungan.
dan dampak terhadap ekosistem. Untuk nama ringkas, silakan Bapak Ibu masukkan pencemaran lingkungan. Kemudian kita pilih save and return. Silakan Bapak Ibu tambahkan untuk KD selanjutnya. Di sini saya hanya buat sampelnya hanya 2. Dan berikutnya adalah perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Untuk kelas 7 mungkin saya hanya buat 2 pemetaan saja. Silakan nanti Bapak Ibu lanjutkan sendiri sampai selesai ya, sampai tuntas KD untuk semester 2 ini. Yang berikut saya lanjut ke kelas 7. Minta maaf, saya lanjutkan ke kelas 8. Jadi Bapak Ibu, saya himbau lagi untuk perhatikan bahwa di sini muncul keterangan kelas 8, sehingga tidak terjadi kesalahan saat Bapak Ibu melakukan pemetaan materi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan langkah yang sama, pilih create new course. Bapak Ibu, saya coba buka dulu. Silakan ya Bapak Ibu ya, nanti disesuaikan saja untuk pemetaan SKKD nya. Saya pikir Bapak Ibu sudah punya berkasnya atau arsip pada saat penyusunan perangkat pembelajaran di awal tahun pelajaran ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas 8 Bapak Ibu, saya coba cari untuk materi IPA. Di sini untuk KD materi IPA ini, untuk kelas saya mulai dari tekanan ya Bapak Ibu ya. Di semester ini saya mulai dengan tekanan. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan di sini KD-nya 3.8. KD 3.8 tekanan pada SAT. Untuk nama ringkasnya Bapak Ibu silakan masukkan materi tekanan gitu ya Bapak Ibu ya. Pastikan yang dipilih di sini adalah kelas 8, bukan kelas 7 atau kelas 9 ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih save and return. Kemudian kita tambah lagi materi untuk kompetensi dasar selanjutnya, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Bapak Ibu silakan masukkan inisialnya, KD-nya yaitu 3.9 sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya masukkan nama ringkasnya sistem pernapasan. Jika sudah Bapak Ibu, silakan pilih save and return. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh 2 materi saja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut berikutnya, yaitu materi untuk kita kelas 9. Pastikan Bapak Ibu di sini muncul keterangan untuk kelas 9. Lakukan langkah yang sama, create new course. Cari IPA untuk kelas 9.
Untuk materi kelas 9 Bapak Ibu, di sini saya mulai dari konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Itu KD 3.6. KD 3.6 dan Bapak Ibu, KD 3.6 konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Di sini silakan Bapak Ibu masukkan nama ringkasnya kemagnetan. Pastikan yang dipilih adalah kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita save and return. Di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk 3.7, yaitu menerapkan konsep teknologi. Silakan Bapak Ibu pilih create new course. Di sini KD 3.7. Minta maaf Bapak Ibu, KD 3.7, yaitu konsep bioteknologi. Di sini Bapak Ibu masukkan nama ringkasnya bioteknologi. Kemudian kita pilih save and return. Jadi baik Bapak Ibu, untuk pembagian kelas dengan pemetaan materinya sudah berhasil kita lakukan Bapak Ibu. Nah sekarang mungkin kita mau mengatur ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya mau naikkan ke atas untuk kategorinya, tinggal Bapak Ibu pilih ini ya Bapak Ibu ya, move up atau move down. Move up berarti kita geser ke atas ya Bapak Ibu ya. Ini kelas 9-nya sudah berhasil geser ke atas. Kemudian kita mau turunkan dia, berarti tinggal kita pilih move down. Begitu juga dengan pemetaan KD-nya untuk course-nya ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita ubah posisinya ke atas maupun ke bawah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial mengenai pembagian atau pembagian kelas sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan keadaan atau kondisi kelas berapa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah, kemudian mata pelajaran apa saja, silakan disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memasukkan konten atau muatan materi untuk setiap topik materi yang sudah kita bagi ini Bapak Ibu ya. Saya kasih gambaran sedikit. Di sini kita akses dulu kelasnya. Saya kasih contoh misalkan untuk KD 3.6 kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Di sini belum ada uraian materinya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memasukkan konten dari materi yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.